Oke sobat gengs, hari ini kita sudah belajar bagaimana cara pemeliharaan maggot yang bisa bermanfaat bagi sobat-sobat gengs. Fer, terima kasih kamu sudah berbagi kepada saya kemarin soal cara menekan harga pakan ya, terutama untuk membuat maggot untuk pakan ternak, khususnya ayam dan lele. Saya punya lele yang banyak, tapi saya bingung karena harga pakan kemarin sempat naik sampai 500-an ribu ke atas. Dan tahu aja kan ya, kalau di desa untuk mendapatkan uang yang sebesar itu sulit. Memang sulit. Tapi terima kasih kamu sudah berbagi ke saya bagaimana cara membuat maggot untuk menekan harga pakan. Nah, maggot itu kan kemarin nggak susah-susah buatnya. Susah. Itu kan hanya membutuhkan makanannya hanya sampah ataupun sisa-sisa makanan dapur, kulit buah, nah seperti itu. Dan saya pikir maggot ini lebih berhasil daripada pakan karena dia itu memiliki asam amino dan juga protein yang sangat tinggi. Betul. Yang dibutuhkan oleh ternak untuk bertahan hidup yang kuat. Nah, guys, sahabat saya Ferdi, kita akan menolong teman-teman kita yang sedang menonton bagaimana cara membuat maggot yang berhasil agar mereka juga bisa tertolong dalam menekan harga pakan untuk ternak mereka. Saksikan terus video kami guys, saya akan menjadi juru kameranya dan sahabat saya akan menjadi juru bicaranya. Halo sobat gengs, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara pemeliharaan maggot, tentang bagaimana siklus-siklusnya untuk memberikan kepada ternak. Dan kita tahu bersama bahwa maggot tersebut merupakan mengandung protein yang sangat tinggi sehingga banyak digunakan pada sejenis ternak lainnya. Dan bersama dengan saya lagi hari ini Ferdi Rohi dan juga rekan saya juru kamera adalah Akang Reji Kegolo. Sebelum jalan terlalu jauh, saya ingin mengajak sobat-sobat semua untuk melihat cara bagaimana pemeliharaan maggot. Yuk ikuti saya. Hai sobat gengs, sekarang kita sudah sampai di mana tempat ini maggot diproduksi. Biasanya maggot ini diberikan kepada ayam ataupun ikan. Nah, lalu bagaimana kita untuk mengetahuinya? Yuk ikuti saya bagaimana cara produksinya. Sekarang kita sudah berada di kandang maggot, tempat di mana maggot diproduksi dan diolah dengan baik dan diberikan kepada ternak di kampus ini seperti ikan, unggas, bebek, dan lain sebagainya ternak yang diberikan. Karena kita bersama bahwa maggot tersebut ini mengandung vitamin yang sungguh banyak sehingga banyak ternak itu bisa menghasilkan, contoh kambing bisa menghasilkan susu, ikan bisa cepat bertumbuh, dan juga bebek bisa menghasilkan telur dengan cepat karena dengan vitamin tersebut. Dan di depan saya ini sudah ada baskom yang berisi tentang maggot. Nah maggot ini tidak bisa kita langsung panen dengan umuran seperti ini karena rentang usianya masih kecil, dan ini perlu kami produksi lagi selama 3 minggu lebihnya dengan makanan yang rutin pagi sore. Dan maggot ini mengandung vitamin yang cukup tinggi, dan jikalau ini manusia bisa memakannya, manusia juga bisa gemuk. Dan jikalau ikan bisa gemuk, kenapa tidak dengan manusia, sobat gengs? Nah, sebab itu kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana siklus dari cara pemeliharaan maggot tersebut. Dan ikuti saya. Di samping saya ini ada namanya kandang lalat. Nah, kandang lalat ini berfungsi untuk bagaimana telur dari maggot tersebut menetas. Nah, di depan saya ini ada sudah kayu yang telah saya susun dengan rapi dalam sebuah baskom. Nah, baskom ini saya sudah mengisinya dengan dedak. Sobat gengs bisa melihatnya. Saya sudah mengisi dengan dedak. Nah, dedak ini adalah media untuk dia bertelur dan untuk tempat dia menetas dan menjadi maggot. Nah, tidak mungkin kita hanya taruh dedak saja, sobat gengs. Terlebih kita akan menambahkannya dengan terasi. Nah, terasi ini adalah yang memancing untuk bagaimana dia bertelur. Dan jikalau aroma dari maggot tersebut
atau makanan yang tempat dia bertelur bisa menggunakan wangi-wangi yang sangat baik, maka lalat tersebut akan bertelur dengan baik. Nah, seperti ini sobat-sobat gengs. Sini sudah ada terasi yang saya tumbuk, atau mungkin dibilang sudah kita bakar terlebih dahulu untuk bisa menghasilkan bau yang menyengat, dan lalat tersebut juga bisa bertelur pada celah-celah kayu yang telah saya pasang tadi, seperti yang sobat gengs lihat di dalam baskom. Kalau seperti itu, yuk ikuti saya bagaimana cara menabur terasi tersebut dalam sebuah baskom. Nah, seperti ini sobat gengs. Dengan kita taruh seperti ini, maka lalat-lalat ini dengan sendirinya akan turun dan bertelur di sini melalui celah-celah kayu yang telah saya pasang seperti ini. Nah, celah-celah kayu ini tidak kita pasang dengan secara merapat, tapi ada lidi yang kita taruh di pertengahannya, sehingga di celah-celah tersebut maggot bisa bertelur, sobat-sobat gengs. Oke, kita akan pasang dan kita akan masukkan ke dalam kandang tempat di mana lalat akan bertelur saling mengawini. Dan jikalau kita memproduksi barang ini dia rentan sekali kalau kita kasih minum air siang. Soalnya dalam siang itu waktunya mereka untuk kawin mengawin. Sama dengan manusia juga, tidak mungkin kawin mengawin di siang-siangnya. Ya, kita akan masukkan dalam kandang, sobat gengs. Nah, ini kandangnya, sobat gengs, tempat di mana lalat BSF akan menetas. Dan mereka biasanya, sobat gengs, akan bertelur itu sekitaran dari jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, dari jam 3 sore itu kita akan panen. Dan waktu panen dari telur tersebut itu membutuhkan waktu selama 3 hari. Dalam waktu 3 hari itu kita harus segera panen, karena telurnya akan semakin banyak. Jikalau kita lambat, kita akan mandet di siklusnya. Soalnya siklusnya ini terus berputar. Mulai dari magotnya sampai pada prapupanya, dari prapupanya jadi lalatnya jadi bertelur emang ini, terus menjadi magotnya terus kita oper lagi kepada peternak, dan itu harus berputar terus. Dan begitu juga kalau saudara melihat lalat di dalam ini, jika mereka sudah menetas satu kali, telurnya akan sangat banyak. Dan lalat ini jika mereka mati, kita bisa memberikannya kepada ayam untuk dimakan, dan baik pun juga dengan dia punya prapupa. Nah, prapupa seperti apa yang mungkin saudara gengs ini penasaran? Saya sudah meletakkannya di samping untuk melihat bagaimana prapupa tersebut. Yuk ikuti saya. Oke sobat gengs, di sini saya sudah mengeluarkan. Nah, prapupa itu seperti ini sobat gengs. Ini maggot yang telah menetas dan telah berubah jadi lalat, dan akhirnya saya telah memanennya, dan juga ini lalatnya yang telah mati sengaja saya kumpulkan untuk bisa diberikan kepada baik pun ikan maupun ayam. Soalnya dia juga mempunyai kandungan yang sangat banyak, dan dalam produksi maggot tersebut semuanya tidak ada yang terbuang, baik ini prapupanya, baik lalatnya, baik magotnya, dan baik pun ini dedaknya atau media rumah dari maggot tersebut tidak ada yang terbuang. Dan media tersebut ini dia mengandung pupuk juga, saudara-saudara. Kenapa? Air liur dari maggot tersebut mengandung pupuk yang sangat bermanfaat bagi setiap tumbuhan, bagi sobat gengs yang mencintai tumbuhan semacam bunga ataupun pohon atau lain sebagainya. Nah, saya mengajak untuk bisa memakai pupuk dari maggot tersebut, karena